Bab 56. 54.255411 adalah angka yang akhirnya diserahkan kepada Jia Yapeng oleh Kepala Keuangan, yang berarti bahwa pada paruh pertama tahun 1991, pabrik makanan kecil Dakian ini menghasilkan keuntungan total sebesar 54 juta yuan. Apa konsep ini? Pada tahun 1990, harga rumah di ibu kota Sihir distrik Pudong adalah 2.100 yuan per meter persegi, dan 54 juta yuan. Di distrik Pudong, Anda bisa membeli rumah seluas 27.000 meter persegi. Pada tahun 2020, harga rumah di distrik Pudong sekitar 100.000 yuan per meter persegi, dan nilai rumah seluas 27.000 meter persegi adalah 2,7 miliar penuh. Jia Yapeng memperoleh 2,7 miliar yuan dalam setengah tahun. Kecepatan menghasilkan uang ini termasuk dalam 100 besar daftar orang kaya Cina. Tidak ada masalah. Nyatanya, jika Anda mempelajari pernyataannya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa 16 juta pada dasarnya adalah bank pertanian Cina di era ini. Tidak lebih besar dari bank lain. Rekening setoran tunai 36 juta menyumbang hampir 1% dari saham Bank Pertanian Kota Yuzhang. Jika uangnya hilang, kinerja tahunan akan turun 1%, siapa yang tahan? Namun, kinerja Agricultural Bank of China pasti akan menurun tahun ini, karena Jia Yapeng segera memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Setelah membaca laporan keuangan kuartal kedua, bawahan saya datang untuk melaporkan bahwa mobil keluarga pejabat, jangan tanya saya mengapa saya menggunakan istilah ini. Agar tidak harmonis, mari kita pahami, telah datang dan ingin memilih Jia Yapeng untuk penyelidikan. Begitu Jia Yapeng mendengar ini, dia langsung lari keluar pintu pabrik, lalu melihat tim Audi dengan banyak air di pintu gerbang pabrik. Baik itu 30 tahun lalu atau 30 tahun kemudian, para pejabat sangat menyukai Audi. Dede. Ketika Jia Yapeng melihat siapa yang menemuinya di pintu mobil, dia tiba-tiba merasa tersanjung, karena para pemimpin Departemen Keuangan dan Pertanahan Yuzhang sedang menunggunya. Selanjutnya, saya tidak akan membicarakan proses spesifiknya. Pokoknya, Jia Yapeng menikmati perlakuan umum VIP, yang membuat Jia Yapeng tidak begitu tersanjung dalam hidupnya. Anda tahu, bahkan di kehidupan terakhirnya, pemimpin tertinggi yang dihubungi Jia Yapeng hanyalah seorang kepala seksi. Kapan dia menerima kesopanan seperti itu? Di sisi lain, kedua pemimpin itu terkejut melihat Jia Yapeng. Orang ini terlalu muda. Dia baru berusia awal tahun 2020-an dan telah menjadi multimilioner. Saya khawatir dia satu-satunya di seluruh kota Yuzhang. Para pemimpin kota Yuzhang tidak berani menunggu Jia Yapeng. Selain yang lain, pajak Jia Yapeng lebih dari 6 juta telah menjadikan Dakian sebagai perusahaan bintang mutlak di Yuzhang. Bagaimanapun, kami tidak dapat kehilangan pengembalian uang yang sangat besar ini. Apalagi, Jia Yapeng masih berencana membeli tanah untuk membangun pabrik kali ini, yang harus didorong dan diberikan perlakuan istimewa. Di masa depan, Dakian akan tumbuh dan mengaktifkan perekonomian, dan resume mereka akan terlihat jauh lebih baik. Lebih penting lagi, begitu pabrik didirikan, ekonomi dan lingkungan di seluruh wilayah akan mengikuti, yang akan sangat merangsang ekonomi sosial. Tetapi jika Jia Yapeng ditipu oleh orang-orang dari tempat lain dan pabrik dibangun di wilayah orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Oleh karena itu, ketika keluarga pejabat mengetahui bahwa Jia Yapeng berencana membeli sebidang tanah untuk membangun pabrik, mereka segera mengirimkan dua pemimpin yang bertanggung jawab. Nada telah ditetapkan, yaitu, bagaimanapun, untuk memastikan bahwa basis produksi pabrik makanan Dakian jatuh ke tanah kota Yuzhang dengan lancar, aman dan stabil, dan tidak pernah membiarkan harimau besar ini lari ke wilayah orang lain. Ini juga memiliki perawatan yang membuat Jia Yapeng merasa tersanjung. Saya tidak tahu di mana Tuan Jia ingin membeli tanah. Di dalam mobil, seorang pemimpin menyebarkan peta, lalu menggambar lingkaran di dekat Bayi Square, pusat administrasi Yuzhang dan bahkan provinsi Xinjiang, dan berkata, Anda dapat memilih tempat manapun kecuali di sini. Lihat, betapa mendominasi. Bab 57. Pemimpin memberikan wajah Jia Yapeng, tetapi Jia Yapeng tidak bisa benar-benar mendorong hidung dan wajahnya. Apakah sulit merobohkan tempat di perkotaan utama dan membangun pabrik untuk Anda?
Namun, Jia Yapeng sudah mengetahui di mana pabrik barunya, jadi telapak tangannya menutupi sebidang tanah di peta, yang terletak di sisi sungai Ganjiang. Dia segera tersenyum dan berkata, ayo pergi ke sini dan melihat-lihat. Di sini? Ini gurun. Presiden Jia naksir? Pilihan Jia Yapeng mengejutkan beberapa pemimpin. Meski lahan ini juga dekat dengan kawasan perkotaan utama, namun berada di tepi sungai Ganjiang. Meskipun hanya berjarak satu sungai dari daerah perkotaan utama, namun telah sepenuhnya menjadi dua dunia, pada dasarnya daerah pedesaan dan beberapa pabrik kecil. Tidak ada jalan semen yang layak kecuali Lushan South Avenue. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jia Yapeng akan memilih untuk membangun pabrik di tempat di mana burung tidak bertelur. Awalnya, mereka semua siap memberi ruang untuk pembongkaran besar-besaran Jia Yapeng. Bagus di sini. Tidak hanya air, tetapi juga bersih. Pembebasan lahan mudah. Tidak akan menyebabkan terlalu banyak masalah bagi semua pemimpin. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Di mana? Kedua pemimpin itu juga tertawa. Meskipun mereka mengatakan sesuatu, yang paling mereka takuti adalah tautan pembebasan tanah, yang akan menjadi keranjang besar. Kini Jia Yapeng berinisiatif memilih lahan yang dekat dengan pedesaan ini. Secara alami, mereka tidak memiliki pendapat. Tapi lalu lintas akan lebih merepotkan. Kata seorang pemimpin dengan sedikit khawatir. Tidak masalah. Dengan Lushan South Avenue sebagai jalan utama, saya akan membayar lebih banyak uang untuk membangun jalan semen dan menghubungkannya dengan Lushan South Avenue. Selain itu, lebih dekat ke rel kereta api, jadi saya ingin tahu apakah saya dapat disetujui untuk membangun kereta api lain dan menghubungkannya dengan jaringan kereta api, yang akan jauh lebih nyaman untuk mengangkut barang. Jia Yapeng melanjutkan. Tidak masalah, layani rakyat. Kedua pemimpin langsung setuju. Meski banyak prosedur yang harus dilalui selanjutnya, dengan dukungan pemerintah, ada pula yang hanya tinggal menunggu waktu. Setelah 3 bulan, semua prosedur pada dasarnya selesai. Jia Yapeng membeli sebidang tanah seluas 30 hektar dengan harga istimewa 5 juta, dan disetujui. Padahal, Jia Yapeng memiliki peralatan yang sedikit, dan lahan seluas 1 hektar sudah cukup. Alasan mengapa Jia Yapeng memenangkan 30 hektar lahan sekaligus, tentunya untuk lebih mengembangkan dan memperluas karirnya serta membangun ribuan basis industri. Batuk, Jia Yapeng tidak akan memberitahu orang lain. Bahkan, tanah ini akan disebut honggutan di masa depan. Pada hari ini di kota Yuzhang, banyak sekali orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pintu sekolah ini untuk melihat mereka memasuki kampus dan memulai hidup baru mereka. Bu, aku tidak mau membaca, kata seorang gadis kecil dengan air mata berlinang di gerbang kampus. Omong kosong, bos akhirnya mengizinkanmu untuk belajar. Hari ini dia datang untuk mengirimmu ke sekolah sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Mendengar kata-kata berani putrinya, Liu Chuifen dengan marah ingin memukul seseorang. Oh, Yu Jiao, menurutku dia biasanya penurut dan sering memintaku untuk membaca. Kurasa dia tidak suka belajar. Jia Yapeng meraih tangan Liu Chuifen. Nah, Liu Chuifen juga berusia 30-an. Tangan kecilnya masih begitu lembut dan halus. Itu membuat orang merasa sedikit gugup saat menyentuhnya. Jia Yapeng juga malu untuk menyentuh lebih banyak, berjongkok, menyentuh tas rebelar Yu Jiao dan berkata, Yu Jiao, gurumu memberitahu pamanmu mengapa kamu tidak mau belajar? Pamanku menghabiskan banyak uang dan mempercayakan banyak hubungan kepada mengirimmu masuk. Kata-kata Jia Yapeng setengah benar dan setengah salah. Sebagian dari kebenarannya adalah bahwa Tian Yu Jiao benar-benar membutuhkan banyak usaha untuk belajar di sekolah dasar terbaik di Yuzhang ini, karena sekolah ini umumnya hanya merekrut anggota keluarga dari Universitas Yuzhang atau siswa yang tinggal di sekitar. Bagaimanapun, Huko harus terikat pada 2 unit ini, jika tidak, jika dia ingin masuk, dia akan meminta kakeknya untuk menuntut neneknya, itu akan menghabiskan banyak uang. Bagian palsunya adalah bahwa Jia Yapeng tidak melakukan banyak usaha sama sekali. Dengan pesatnya perkembangan kelompok makanan Dakian, dia sekarang menjadi 3 besar pengusaha swasta di kota Yuzhang dan menjadi tamu dari semua pemimpin. Selama Jia Yapeng mengucapkan beberapa patah kata di atas meja anggur, kualifikasi penerimaannya dengan mudah disetujui.
Saya tidak ingin membaca kelas 1. Tian Yujiao menundukkan kepalanya dan berkata, Xiao Hei, seperti saya, berusia 11 tahun, tetapi tidak akan membaca kelas 4 tahun ini. Anak-anak lain seusia saya paling tidak membaca kelas 2, tapi aku harus membaca kelas 1. Bukankah itu yang paling memalukan? Mendengar kata-kata Tian Yujiao, Jia Yapeng akhirnya mengerti bahwa kunci dari masalah awal ada di sini. Jiao, aku tahu pikiranmu, tapi itu bukan salahmu. Orang tuamu yang tidak menyekolahkanmu tepat waktu yang menundamu sampai sekarang. Itu bukan salahmu. Kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri. Tapi aku masih kelas terbesar. Bisakah aku naik ke kelas 2? Tian Yujiao menangis. Tapi kamu bahkan tidak bisa menulis sekarang. Kamu tidak bisa membaca kelas 2 sekarang. Jia Yapeng menyentuh kepala kecilnya dan tersenyum, baiklah, paman, saya berjanji kepada Anda bahwa selama Anda bisa mendapatkan nilai ganda dalam ujian akhir tahun depan, dan kemudian menguasai konten kelas 2 terlebih dahulu, paman saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kemudian kamu akan langsung naik ke kelas 3 kali ini tahun depan, agar bisa menyusul teman-temanmu. Setuju atau tidak setuju? Tian Yujiao akhirnya tersenyum saat mendengar Jia Yapeng berkata demikian. Terima kasih paman. Tian Yujiao tiba-tiba mencium wajah Jia Yapeng, lalu bergegas ke sekolah dengan gembira. Anak ini. Jia Yapeng menyentuh wajahnya yang basah dan menemukan bahwa Liu Chuifen sedang menatapnya dengan mata yang aneh. Bab 58. Ayo pergi. Ayo pulang. Jia Yapeng berbalik dan berkata kepada Liu Chuifen sambil tersenyum. Liu Chuifen mengangguk dengan air mata berlinang. Bagus kalau anak-anak pergi ke sekolah. Kenapa kamu menangis? Tidak bisakah kamu menyerah melihat anak-anak sepanjang hari? Jia Yapeng tersenyum. Tidak, aku tidak tahu kenapa aku menangis. Liu Chuifen menyentuh matanya. Bos, jika bukan karena kamu, Yu Jiao dan aku mungkin sudah mati di gua jembatan itu, apalagi Yu Jiao. Dia masih punya 1 hari untuk pergi ke sekolah. Ini adalah kebaikanmu yang luar biasa. Ibu dan anak perempuan kita tidak akan pernah lupa. Tanda petik. Jangan katakan kata-kata ini. Kamu tidak harus hidup selamanya. Bantu aku merawat kedua saudara perempuanku. Jia Yapeng berkata dengan cepat. Tidak, kita harus mengingat kebaikan ini seumur hidup. Liu Chuifen menggelengkan kepalanya. Bahkan, saya juga membaca beberapa buku ketika saya masih kecil. Saya tahu jika seseorang tidak membaca, hidupnya akan hancur. Tidak ada cahaya dan harapan. Saya sudah lama ingin mengirim Yu Jiao untuk belajar, tetapi ayahnya mengatakan bahwa jika di rumah tidak ada uang, saya mungkin akan mengirimnya untuk belajar. Kemudian saya bertanya kepadanya, jika keluarganya punya uang, dapatkah saya mengirim Yu Jiao untuk belajar? Tapi dia bilang di masa depan, bahkan jika keluarganya benar-benar kaya, itu tidak akan memberikannya. Jika kamu ingin memberikannya, kirim anak laki-laki untuk belajar. Buku apa yang dibaca anak perempuan? Cepat atau lambat, kamu akan menikah dan mengirim mereka untuk belajar. Itu bisnis yang merugi. Itu benar-benar dilarang. Sejak hari itu, saya putus asa untuk masa depan anak saya. Saya pikir generasinya akan hidup seperti saya daripada mati. Tanpa diduga, dia masih lebih beruntung dari saya dan bertemu dengan bos Anda. Bos, sejujurnya, saat aku melihatnya masuk sekolah, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam hidupku. Kata Liu Chuifen, air mata jatuh lagi. Yah, jika kamu menghargai kebaikanku, perlakukan aku sebagai keluarga dan jangan pernah saling membeda-bedakan. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Aku mengerti. Liu Chuifen mengangguk, wajahnya tiba-tiba memerah. Jia Yapeng bersumpah kepada Tuhan bahwa ketika dia mengatakan ini, dia benar-benar tidak memiliki pikiran salah lainnya, tetapi orang-orang di satu sisi salah paham. Kembali ke rumah, Jia Yapeng berbaring di sofa dan menikmati waktu luang yang langka. Jia Yapeng telah memutuskan bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Istirahat saja di rumah dan nikmati hidup. Sofa kulit yang dibeli dengan harga tinggi belum dinikmati dengan baik. Agak terlalu buruk. Dalam 6 bulan terakhir, Jia Yapeng pada dasarnya sibuk berlarian.
Dia tidak pernah benar-benar punya waktu untuk istirahat, jadi Jia Yapeng memutuskan untuk memberikan dirinya liburan yang baik dan istirahat selama beberapa hari untuk bersantai. Lagi pula, talinya terlalu kencang. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan pecah. Bos, apakah Anda ingin saya memijat Anda? Jia Yapeng, yang sedang berbaring di sofa, tiba-tiba mendengar Liu Chuifen bertanya. Bisakah kamu memijat? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Chuifen mengangguk. Ketika bos dan nona tidak ada di rumah, saya tidak ada hubungannya di rumah. Saya akan menonton program rumah tangga dan kehidupan dan ingin meningkatkan keterampilan saya untuk melayani bos dengan lebih baik. Di antara mereka, saya menonton beberapa program pijat dan belajar pijat teknik. Tapi aku belum pernah mencobanya pada orang lain, dan aku tidak tahu apakah akan nyaman. Kalau begitu coba. Bahuku kaku. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Liu Chuifen mengangguk dan mulai memijat Jia Yapeng. Belum lagi, Liu Chuifen belajar dengan cukup baik. Teknik pemijatannya sesuai dan lokasinya sangat bagus. Dia membuat Jia Yapeng merasa nyaman seolah-olah berada di atas awan. Perlahan-lahan, tangan Liu Chuifen berpindah dari bahu Jia Yapeng ke pinggangnya, dan dari pinggang ke kakinya. Dia memijat seluruh tubuh Jia Yapeng, dan Jia Yapeng yang dingin hampir berteriak. Yah, aku hampir menekannya ke tubuhku. Beristirahatlah. Liu Chuifen juga menekannya lebih dari 1 jam. Jia Yapeng sedikit tertekan dan tidak mengatakannya. Titik. Harmoni Dharma itu baik. Simpan alur dan hapus beberapa konten. Setelah diletakkan di rak, sampai jumpa di luar. Bu, aku keluar dari sekolah. Aku bilang, di sekolah itu menyenangkan. Aku kenal banyak teman. Mereka memanggilku kakak. Sekitar pukul 3 sore, Tian Yu Jiao bergegas keluar dari sekolah dengan bersemangat dan melapor hari ini kepada ibunya yang menunggu untuk menjemputnya di sini. Tapi yang membingungkan Tian Yu Jiao adalah ibunya tampak tidak nyaman. Alisnya berkerut lembut, yang jelas sangat tidak nyaman. Tetapi melihat ibunya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa kulit ibunya secara ajaib jauh lebih baik, dan juga menjadi bercahaya, seperti bunga teratai yang dibasahi air, sungguh aneh. Dan ketika Liu Chuifen mengambilnya beberapa langkah, dia harus berhenti dan beristirahat, seolah ingin diare. Bu, apakah kamu makan sesuatu yang buruk dan perutmu tidak nyaman? Tian Yu Jiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, bukan. Liu Chuifen mengangguk dan tiba-tiba menemukan bahwa dia malu mengucapkan kata-kata seperti itu kepada anaknya. Matahari tanam matahari. Jia Yapeng di sisi lain bersenandung. Tubuhnya sedikit lelah, tetapi hatinya akan terbang. Jika Liu Chuifen tidak terburu-buru menjemput putrinya, Jia Yapeng tidak akan berencana untuk melepaskannya. Bagaimanapun, Jia Yapeng telah menahannya selama hampir setahun. Sulit. Kalau tidak, lanjutkan diam-diam malam ini. Jia Yapeng berpikir begitu, dan sebuah panggilan telepon tiba-tiba datang. Apa, sudah dibangun? Oke, saya akan segera pergi, saya akan pergi sekarang. Jia Yapeng tersenyum lebih bahagia saat mendengar berita di telepon. Bab 59. Lihat bos, semua bagian sudah dibuat sesuai dengan persyaratan gambar desain. Di bengkel kecil pabrik makanan Dakian, beberapa orang berpakaian kerja mengelilingi Jia Yapeng, sementara Jia Yapeng duduk di meja kerja dan melihat berbagai bagian yang tersebar di desktop. Haha, aku sudah tidak memainkan benda ini setidaknya selama 10 tahun. Sangat berkesan melihatnya. Jia Yapeng menghela nafas ketika dia melihat bagian meja yang familiar dan aneh di depannya. Oh, bos, apakah kamu sudah bermain 4WD sejak kamu berusia lebih dari 10 tahun? Seorang lelaki tua berusia lebih dari 50 tahun berkata dengan sedikit keraguan, tetapi tidak, 4WD ditemukan di Fusang pada tahun 83. Di mana Anda bermain 4WD 10 tahun yang lalu? Apakah itu versi R dan D dari Tianglong? Haha, aku hanya bercanda. Jia Yapeng tertawa. Dia mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu adalah dunia lain. Saat itu, usianya baru 15 tahun. Datang dan lihat apakah level perakitan level kompetisiku masih ada. Jia Yapeng tersenyum, dan sasis yang diharapkan langsung muncul di tangan Jia Yapeng, diikuti oleh roda gigi,
poros putar, motor, penutup motor, roda pemandu, packing, cincin pemandu karet, ekor Phoenix, sakelar, gandar, hub roda, ban terbuka, dan akhirnya penutup mobil dan gesper semprotan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 4 WD lengkap dirakit di tangan Jia Yapeng. Ya Tuhan! Melihat kecepatannya, staf bank yang membuat model mobil tercengang. Meskipun mobil model dibuat dengan tangan selangkah demi selangkah, dan setiap bagian dipoles oleh mereka, itu tidak dapat dirakit oleh mereka tanpa lebih dari 10 menit. Akibatnya, Jia Yapeng membutuhkan waktu lebih dari 4 menit untuk berhasil merakit 4 WD. Ini adalah keajaiban. Apakah Jia Yapeng telah merakit 4 WD berkali-kali? Jangan kaget. Padahal di Fusang ada lomba 4 WD yang sangat sistematis. Salah satu item lombanya adalah rakitan 4 WD, yaitu siapa yang bisa merakit standar 4 WD dengan kecepatan tercepat. Saya sudah lama tidak merakit mobil 4 WD, dan kecepatannya jauh lebih lambat. Saat saya mencapai puncak, saya bisa merakit mobil 4 WD dalam waktu sekitar 3 menit. Rekor Fusang dibuat oleh seorang pemain pada tahun 2009. 89. Orang sukses merakit mobil 4 WD lengkap hanya dalam waktu 1 menit 2 detik, termasuk menempelkan stiker di mobil cover the time. Jadi singkirkan ekspresi kagetmu, jika tidak, jika kamu melihat pemegang rekor itu di masa depan, kamu akan kehilangan dagumu. Jia Yapeng tertawa, dan para staf tertawa. Ayo, coba saya coba. Seberapa cepat 4 WD? Jia Yapeng memutar saklar, mesin meraung keras, dan keempat roda 4 WD mulai berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Motor ini tidak berfungsi. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan suara itu. Jumlah bahan koil motor terlalu kecil. Jika kecepatan motor tidak bisa naik, setidaknya harus dibungkus sekitar sepertiga lagi. Ada juga masalah dengan tingkat gigitan antar gigi. Suaranya terlalu keras. Gigi seperti itu akan putus dalam waktu singkat. Tunggu. Bagaimana baunya seperti terbakar? Apa aku baru saja lupa mengoleskan minyak pelumas? Atau kamu tidak menyediakan minyak pelumas sama sekali? Ini tidak akan berhasil. Di masa depan, tabung kecil minyak pelumas harus dimasukkan ke dalam produk, dan gigit setiap roda gigi harus dilapisi dengan minyak pelumas. Jika tidak, masa pakai mobil tidak akan lama. Tanda petik. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Jia Yapeng menunjukkan lebih dari selusin cacat dalam satu nafas hanya dengan mendengarkan suara dan baunya, yang membuat staf ini malu sekaligus terkejut. Saya malu dengan banyaknya cacat yang ada pada produk eksperimental yang sempurna, dan yang mengejutkan adalah betapa akrabnya bos saya dengan mobil 4 WD, yang jauh lebih bertenaga daripada staf lead bank saya. Luar biasa. Kamu lupa, gambar dan rancangan desain 4 WD awalnya digambar oleh bos kita. Bos kita adalah master 4 WD terbaik di Cina. Tentu saja, kamu tidak bisa membandingkan kemampuan bos. Pria tua itu memarahi. Ayo, Laoli, aku sedikit malu saat kamu meledak. Aku hanya bermain lebih banyak. Jia Yapeng tertawa. Ngomong-ngomong, apakah ada lintasannya? Lari dan lihat mobil ini. Ya, aku siap. Laoli membawa Jia Yapeng ke sebuah ruang terbuka, di mana jalur melingkar yang berkelok-kelok telah dipasang. Beraninya kamu menggunakan pelat besi untuk membangun lintasan? Seru Jia Yapeng saat melihat materi lagu tersebut. Tidak mungkin, kami juga tahu bahwa jalur plastik lebih murah, tetapi cetakan jalur plastik lebih merepotkan. Kami tidak dapat membuatnya dalam waktu singkat, jadi untuk sementara kami mengelasnya dengan pelat besi. Laoli menjelaskan. Ya, ini pertama kalinya saya balapan di jalur timah, hahaha. Jia Yapeng tertawa dan meletakkan mobil di atasnya. Mobil segera mulai berlari dengan liar di lintasan. Kita berhasil. Kita berhasil. Melihat mobil berjalan begitu gembira, staf di sekitar bersorak. Anda tahu, mereka telah bekerja selama sekitar 3 bulan untuk membuat 4 WD kecil ini. Ini sangat sulit. Namun sorakan para staf tersebut tidak bertahan beberapa menit, dan mobil tiba-tiba berhenti di lintasan. Ada apa? Apakah tidak ada listrik? Tidak mungkin. 2 baterai nomor 5 tidak mungkin. 2 baterai nomor 5 bisa hidup setidaknya setengah jam. Hanya beberapa menit. Bagaimana mereka bisa kehabisan listrik? Orang-orang itu kaku.
Seorang anggota staf segera naik dan mengambil mobil 4WD itu ke tangannya. Setelah diperiksa berulang kali, dia tidak bisa melihat alasannya. Tidak masalah, itu ada di pelat tembaga sakelar. Bos Jia menggelengkan kepalanya. Jelas, pelat tembaga sakelar yang Anda gunakan tidak cukup kuat dan elastis, dan radian tekukan tidak cukup besar. Seiring waktu, ditambah dengan benturan trek, itu akan menyebabkan kontak yang buruk pada sakelar dan daya alami kegagalan. Ini sangat penting. Anda harus menemukan cara untuk menyesuaikannya bagi saya untuk memastikan bahwa strip tembaga pada sakelar dapat mempertahankan elastisitasnya setidaknya selama 1 bulan, jika tidak, reputasi kita akan hancur. Sungguh, pelat tembaga di sakelar benar-benar dalam kontak yang buruk. Mendengar kata-kata Bos Jia, staf inspeksi sedikit berfluktuasi pada pelat tembaga, dan mobil itu melaju lagi. Bos, kamu sangat hebat. Kali ini, semua staf memandang Jia Yapeng seperti dewa. Betapa akrabnya bosnya dengan 4WD, jadi dia bahkan tidak menyentuhnya dan menemukan masalahnya. Kat, aku tidak tahu sudah berapa kali aku penyok oleh saklar tembaga ini saat aku bermain 4WD. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya dan mengingat cerita saat pertama kali bermain 4WD. Saat itu, kualitas mobil 4WD, khususnya mobil 4WD domestik, sangat buruk. Masalahnya terutama terfokus pada saklar tembaga. Itu bagus di awal, tetapi tidak butuh waktu lama untuk dimainkan, elastisitasnya tidak mencukupi, dan kemudian semua jenis pemadaman listrik. Awalnya, Jia Yapeng tidak memahami begitu banyak masalah. Dia mengira aki atau motornya rusak. Entah berapa aki yang rusak dan berapa banyak mobil 4WD yang diganti. Belakangan, ia mengetahui dari rekan-rekan kecilnya yang juga mengikuti kompetisi bahwa itu adalah masalah saklar tembaga. Mobil-mobil balap level 4 drive itu perlu dirakit dengan membeli tembaga saklar level balapan di toko khusus Tiangong. Jika tidak, jika mobil 4WD berhenti karena listrik padam secara tiba-tiba saat balapan, maka akan kalah. Dalam hitungan detik, Anda bisa tertinggal beberapa lap. Pengalaman ini adalah semua pengalaman yang diberikan Jia Yapeng di kehidupan terakhirnya. Bab 60. Di bulan berikutnya, Jia Yapeng menghabiskan separuh waktunya bersama para desainer mobil 4WD tersebut. Jia Yapeng melakukan segala macam kerjasama dan penelitian dengan para pekerja ini dikombinasikan dengan masalah yang terjadi saat dia memainkan mobil 4WD di kehidupan terakhirnya. Misalnya, cari bahan yang lebih cocok untuk switching, misalnya cari tahu berapa putaran klik winding yang lebih pas, tenaga kuda lebih bertenaga, bahkan seberapa tebal karet ban bisa menjamin kestabilan grip, dan baterai, dan minyak pelumas, dan roda pemandu. Titik. Bagaimanapun, dalam sebulan, mobil prototipe dasar yang belum sempurna telah menjadi dewa perang yang sempurna. Kecepatan Mercedes-Benz di lintasan 2 kali lebih cepat daripada awalnya, tetapi stabilitasnya lebih kuat. Jia Yapeng memperkirakan jika dia membawa mobil ke kompetisi, akan sulit untuk mengatakan juara nasional, tetapi seorang juara dari provinsi Xinjiang mungkin tidak dapat berlari. Yah, kita bisa menyelesaikan produksinya. Jia Yapeng mengangguk. Semua orang merasa lega. Itu tidak mudah. Akhirnya, kami dapat membuat produksi massal. Saya tanya, berapa lama? 4WD kita bisa diproduksi massal. Jia Yapeng meminta Laoli ke samping. Litua ini adalah bakat dalam industri mesin dan karet yang digali oleh teman sekelas Jia Yapeng sebelumnya. Sekitar setahun. Laoli ragu-ragu sejenak. Sangat lambat. Jia Yapeng sedikit tidak senang. Ini 91 Oktober. Bukankah dia harus menunggu sampai 92 Oktober? Masalah utama produksi massal adalah tidak adanya jalur produksi yang siap pakai. Semua peralatan perlu penyesuaian khusus. Selain itu, bahan perlu dibeli. Unit membicarakannya satu per satu. Bahkan jika kita bekerja lembur sekarang, itu benar-benar membutuhkan 1 tahun waktu persiapan. Laoli berkata tanpa daya. Baiklah. Jia Yapeng mengangguk. Jika dia menghitung waktunya, itu pasti sudah terlambat. Pada akhir Maret 1992, Jia Yapeng menepuk bahu Laoli dan berkata, Paman Li, kamu adalah tetua saya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa jika kamu harus
Pada akhir Maret 1992, kendaraan 4WD harus mulai diproduksi secara massal. Selama periode ini, kamu ingin orang memberi orang dan uang. Bahkan jika Anda mencapai jutaan, Anda harus mencapai tujuan ini. Paman Li dan rekan-rekan pekerja, menurut waktu 12 bulan, saya akan memberi Anda bonus untuk berapa bulan Anda telah mencapai produksi massal di muka. Ya, benar saja, uang lebih baik daripada air liur apapun. Ketika Jia Yapeng mengatakan standar bonus, semua orang antusias, bahkan Paman Li. Tahukah Anda, di zaman ketika gaji bulanan rata-rata hanya 150 yuan, Jia Yapeng membutuhkan gaji 5.000 yuan sebulan untuk mempekerjakan Paman Li. Dia juga bisa mendapatkan bonus yang sama saat itu. Nafas itu puluhan ribu yuan. Mata Paman Li memerah dalam sekejap. Dia terlihat seperti ingin memakan orang. Jangan khawatir bos. Aku sudah tinggal di sini selama setengah tahun dan tidak akan pergi kemana-mana. Aku tidak akan pergi bahkan jika aku kehilangan nyawaku di sini. Paman Li berkata pada Jia Yapeng. Haha, aku tidak menginginkan nyawa orang tuamu. Aku mengandalkan orang tuamu untuk menghasilkan uang untukku. Jia Yapeng tertawa dan berkata takut memukul bahu Paman Li. Selain itu, kamu tidak harus tinggal di sini. Pembangunan pabrik di basis produksi industri dakian saya telah selesai. Saya secara khusus membagi setengahnya untuk semua orang. Ke depan, semua peralatan dan pekerja akan pindah ke sana untuk bekerja, dan lini produksi masa depan juga akan dipasang di sana. Kita tidak perlu berdesakan di tempat sempit ini. Saya secara khusus menyiapkan kantor direktur pabrik untuk Paman Li. Panjang umur. Hidup bos. Ketika Jia Yapeng mengatakan ini, para pekerja yang sudah lama tidak menyukai tempat ini terlalu kecil bersorak. Bahkan Paman Li tersenyum. Dia bermimpi bertemu kantornya. Itulah gaya direktur pabrik. Bos, yakinlah bahwa dengan lokasi dan peralatan baru, kami dapat memastikan bahwa kami dapat memproduksi 4WD paling sempurna, dan memastikan bahwa setiap 4WD sesempurna yang ada di tangan Anda. Paman Li sekali lagi membuat perintah militer. Tidak. Sama sekali tidak. Yang mengejutkan Paman Li, Jia Yapeng menolak perintah militernya segera setelah itu ditetapkan. Dengarkan saja bos, Jia berkata, jika Anda membuat mobil 4WD dasar sesempurna tangan saya, apalagi yang bisa saya buat? Kerang? Paman Li tertegun. Paman Li, harap diingat, saya berencana membagi kendaraan 4WD yang diproduksi di masa depan menjadi 3 seri berbeda, yaitu seri dasar, seri elit, dan seri perang super. Seri dasarnya dibuat sesuai dengan template prototipe yang Anda buat pertama kali. Sesuaikan saja stabilitas 4WD agar 4WD bisa berjalan stabil di tangan anak-anak. Kemudian seri elit terutama meningkatkan motor dan memiliki kecepatan lebih cepat. Seri perang super terakhir diproduksi sesuai dengan model sempurna di tanganku. Mari kita bagi 4WD menjadi kelas dan harga. Di antaranya, output dari 4WD dasar adalah yang terbesar, dan harganya harus paling rendah. Menurut saya harganya sekitar 5 yuan per 4WD. Seri Elite, dengan harga 100 yuan. Harga seri perang super terakhir. Lupakan saja, ini tidak dihargai atau bahkan dijual untuk umum. Akan kupikirkan lagi. Selain itu, kami tidak hanya perlu memproduksi seluruh kendaraan, tetapi juga berbagai suku cadang, seperti motor. Menurut tenaga kuda dan torsi yang berbeda, kami dapat menghadirkan lebih dari selusin model dan seri yang berbeda, dan mengambil beberapa yang terkenal nama-nama, seperti motor perunggu, mada perak, motor emas, kilat, cotah, dan dewa gila. Bagaimanapun, orang harus mendengarnya, motor itu luar biasa. Tanda petik. Dan ban. Kita bisa membaginya menjadi ban normal, ban pasir, ban hujan, ban salju, dan sebagainya. Apalagi yang bisa kita lakukan, kerangka logam, baterai energi super. Ngomong-ngomong, ada baterai isi ulang. Baterai isi ulang harus dibuat. Lagi pula, sekarang 4 baterai nomor 5 harus dijual seharga 1 yuan yang membuat banyak anak tidak bahagia. Jadi kita bisa membuat baterai isi ulang yang bisa diisi ulang berulang kali dan menjualnya seharga 20 yuan per bagian. Saya yakin banyak anak akan mau membayar. Ngomong-ngomong, selain baterai isi ulang, kami juga bisa membuat pengisi daya. Pengisi daya bisa dijual masing-masing seharga 50 yuan.
Sekarang harganya sedikit dilebih-lebihkan, tetapi ketika mereka masuk ke pasar tahun depan, harga akan meningkat lagi, dan beberapa orang kaya seharusnya mampu membelinya. Selain itu, Anda juga harus segera mengatur produksi desain tampilan belasan mobil 4WD yang saya berikan. Bagaimana anak-anak hanya bisa membeli satu mobil 4WD? Kita harus memberi mereka lebih banyak pilihan. Mereka bisa membeli mobil 4WD dengan tampilan yang berbeda-beda. Titik. Betapa kerennya menyatukan lebih dari selusin mobil 4WD. Anak-anak punya wajah untuk dipamerkan. Ngomong-ngomong, mereka semua menggunakan situs dasar. Paling-paling, mereka hanya mengganti cangkangnya. Sama sekali tidak merepotkan. Saya perkirakan mereka setidaknya dapat meningkatkan penjualan dasar lebih dari 2 atau 3 kali lipat. Jia Yapeng berbicara tanpa henti di sana, sementara Li Suzai mendengarkan keringat dingin. Dia tiba-tiba menemukan bahwa iblis yang berdiri di depannya bukanlah manusia, melainkan iblis yang berspesialisasi dalam menyedot tuang saku anak-anak.